bentuk musik atau bentuk jasa yang akan dibutuhkan karena untuk di pemutaran di tempat spesifik. Kayak contohnya gue dulu sempat belajar ada seorang komposer khusus untuk musik di bandara, namanya Brian Eno. Nah, Brian Eno ini Brian membuat Eno. musik yang diputar di bandara. Jadi dia nih bikin musik yang mungkin entah gue juga kurang paham ya, mungkin menenangkan sebelum take off, menenangkan ketika kita lagi window shopping gitu ya, dan itu kan spesifik ya, yang selama ini mungkin tidak ada karena yang diputar ya lagi-lagi lagu Katy Perry, yang diputar lagi-lagi lagu Top 40. Tapi ketika misalnya regulasi ini ditegakkan secara serius, berarti kan yang tadi Anji bilang nih, akan ada tempat yang memilih untuk nggak bayar, dan which is itu nggak salah, tapi yang harus dilakukan adalah mencari jalan keluarnya dengan cara membuat tempat itu memutarkan lagu-lagu yang justru di commission, yang diminta untuk dibikin khusus untuk tempat itu. Nggak tutup kemungkinan misalnya tiba-tiba Anji diminta bikin lagu instrumental untuk diputar loop 24 jam, 7 hari, 1 tahun di Puntang gitu. Kan nggak tutup kemungkinan. Atau justru malah Anji yang membuat sayembara untuk komposer membuat lagu background music instrumental diputar di Puntang. Iya kan? Bisa banget. Gitu kan? Bisa banget. Aduh, gimana Bang? Tadi gue lihat tunggu deh. Mana. Tadi ada yang salah banget mindset Anji kalau musisi kafe itu harus berkarya gitu atau merilis lagu sendiri. Anji asli salah banget, musisi kafe harus bikin lagu. Gini ya, kalau musisi kafe mau tetap memang udah di zona nyamannya di kafe, itu nggak ada masalah juga, Bong. Jadi sebenarnya ada satu hal yang mungkin tidak disadari gitu, bahwa sebenarnya kan pembagian lagu itu kan prorata kan, Bong. Kalau misalnya dibawain banyak ya itu nanti prorata. Misalnya 2% dari biaya produksi acara pada hari itu gitu. Iya. Jadi bukan dihitung satuan gitu ya? Belum, tapi memang harusnya nanti satuan, Bong. Tapi sekarang sistem kita belum mendukung sampai ke sana. Harusnya seperti itu gitu. Dan kalau misalnya ada kafe yang memotong anggaran atau bayaran musisinya karena hal itu, ya mungkin bisa kita gimana ya, bukan dilaporkan ya, tapi maksudnya dikasih pemahaman bahwa nggak gitu harusnya. Makanya nih, Bong, harus banyak yang mensosialisasikan supaya ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita jalanin. Betul. Dan memang gue thank you banget Anji udah sempetin sharing kayak gini, karena gue berencana untuk mengundang beberapa pihak lagi nanti untuk membahas ini. Seenggaknya mungkin dari kemampuan gue dari Indo Musikgram ini, apa yang bisa dimaksimalkan. Gue nggak berusaha untuk menjadi sumber informasi, nggak berusaha untuk mengambil semua topik ini untuk jadi hot trending kita sikat semua gitu. Gue lebih ke sebagai Indo Musikgram, gue merasa kami punya tanggung jawab lah untuk bisa membantu menjadi perpanjangan tangan dari apa yang sebenarnya mau diceritain ini, dan mungkin gue bisa translate peraturan-peraturan ini infonya melalui konten. Jadi itu yang mungkin udah dilakukan sama Anji juga melalui screenshot tweet, screenshot komen, di post secara carousel. Dan menurut gue itu teman-teman yang nonton live ini dari tadi, ada baiknya kita melihat secara tetap ditelah satu-satu dari postingan A, postingan B. Jangan sampai gara-gara orangnya berpengaruh, terus misalnya dia kontra gitu ya, guys gue nggak setuju, kalian silakan, dan akhirnya kalian langsung, wah bener nih, mantap bro, gila. Jangan sampai gitu juga, karena belum tentu yang kalian idolakan itu betul gitu. Jadi mungkin ini yang perlu di-clarify ya. Maksudnya even gue dari Indo Musikan dan Anji pun, gue yakin lu juga nggak mungkin mau meyakinkan orang bahwa yang sumber dari lu tuh pasti benar gitu. Ya gak sih, Ji? Ya betul. Cuma gini loh, yang ngomong ini banyak praktisi, terusnya kita koalisi seni yang kemarin adalah yang menolak draft RUU permusikan waktu itu. Tapi sekarang bisa menerima ini dengan beberapa catatan-catatan yang bisa menjadi kekurangan atau kelemahan dari PP 56 ini gitu, Bong.
Ini tadi menarik sih, ada yang bilang apa sih, tuh kan gelagapan apa sih, mana sih, mana sih tadi. Nah kan gelagapan, siapa yang menjamin tidak akan memotong fee band, cafe atau wedding? Nggak ada yang menjamin. Tapi itu memang bukan hal yang bukan hal yang harus dilakukan sama cafe itu kalau mereka bertanggung jawab gitu. Iya, 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 Gini iya, deh, iya. gini deh, gini deh. Itu balik lagi ke teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat gue kepada kalian semua musisi cafe atau reguler. Itu kembali lagi ke value. Misalnya cafe itu mengundang gue, mengundang Anji atau mengundang Kunto Aji atau Nadine atau siapapun Pamungkas em, ke kafenya gitu. Terusnya kafenya itu pasti tidak akan meminta Pamungkas atau memotong anggaran Pamungkas untuk membayarkan royalti itu, enggak. Karena memang mereka mengerti value-nya gitu. Jadi teman-teman seharusnya fight untuk menyatakan bahwa kalian itu tidak seharusnya yang membayar atau dipotong fee-nya gara-gara hal itu gitu. Karena ini memang adalah kewajiban dari kafe atau penyelenggara Iya, iya, gitu. iya. Jadi balik lagi ke gimana sebenarnya PR dari individunya, ya. PR dari individu yang gue coba rephrase dari yang barusan lo bilang Hmm. adalah kita harus Hmm. bisa memvaluasi diri kita dengan baik. Ya. Apakah kita bisa membuat diri kita sampai di titik dimana itu udah bukan isu lagi, Hmm. penyelenggara, pengundang kita yang harus Hmm. membayar tanpa harus memotong dari fee yang seharusnya sewajibnya sudah kita dapatkan. Dan itu udah berlaku juga gue rasa sampai ke level musisi reguleran. Contoh, gue kemarin ini gue ngobrol sama beberapa venue cafe dan mereka ini bahkan sampai ada di titik